Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita awali hari ini dengan senyum dan semangat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Hari ini kita akan membahas tentang nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan pahami penjelasan tentang materi nilai sudut berelasi di berbagai kuadran berikut ini. Nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Materi ini ada pada buku paket kalian halaman 154. Kita ketahui bahwa sudut istimewa adalah sudut yang besarnya adalah 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk menghitung nilai dari sudut yang besarnya di atas 90 derajat, kita dapat menggunakan relasi sudut di berbagai kuadran. Nah, di sini dari gambar ini kita ketahui bahwa pada kuadran 1 besar sudutnya adalah 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, pada kuadran 2 besar sudutnya adalah 90 derajat sampai 180 derajat. Dan pada kuadran 3 besar sudutnya adalah 180 derajat sampai 270 derajat. Dan pada kuadran 4 besar sudutnya adalah 270 derajat sampai 360 derajat. Dari gambar ini kita peroleh bahwa nilai atau tanda di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Sinus itu bernilai positif, kosinus bernilai positif pada kuadran 1, dan tangen bernilai positif pada kuadran 1. Dan pada kuadran 2, sinus bernilai positif, kosinus bernilai negatif, dan tangen bernilai negatif. Pada kuadran 3, sinus bernilai negatif, kosinus bernilai positif, tangen bernilai positif. Dan pada kuadran 4, sinus bernilai negatif, kosinus bernilai positif, dan tangen bernilai negatif. Kuadran 1. Kuadran 1 tadi, jika alfa lebih besar dari 0 derajat dan alfa lebih kecil sama dengan 90 derajat, maka rumus yang kita gunakan adalah sinus 90 derajat dikurang alfa sama dengan kosinus alfa. Kosinus 90 derajat dikurang alfa sama dengan sinus alfa. Tangen 90 derajat dikurang alfa sama dengan kotangen alfa. Kosekanus 90 derajat dikurang alfa sama dengan sekanus alfa. Kemudian sekanus 90 derajat dikurang alfa sama dengan kosekanus alfa. Kotangen 90 derajat dikurang alfa sama dengan tangen alfa. Kemudian pada kuadran 2, besar sudut alfa lebih kecil sama dengan 180 derajat dan lebih besar sama dengan 90 derajat. Nah, pada kuadran 2 kita gunakan rumus 90 derajat ditambah alfa. Jadi sinus 90 derajat ditambah alfa sama dengan kosinus alfa. Kosinus 90 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sinus alfa. Tangen 90 derajat ditambah alfa sama dengan negatif kotangen alfa. Kita juga dapat menggunakan rumus 180 derajat dikurang alfa. Jadi sinus 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Kosinus 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif kosinus alfa. Tangen 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif tangen alfa. Selanjutnya, pada kuadran 3, besar sudutnya adalah alfa lebih kecil sama dengan 270 derajat dan alfa lebih besar sama dengan 180 derajat.
kita gunakan rumus 180 derajat ditambah alfa. Sinus 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sinus alfa. Kosinus 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif kosinus alfa. Tangen 180 derajat ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Selanjutnya, sinus 270 derajat dikurang alfa sama dengan negatif kosinus alfa. Kosinus 270 derajat dikurang alfa sama dengan negatif sinus alfa. Tangen 270 derajat dikurang alfa sama dengan kotangen alfa. Nah, pada kuadran 4, besar sudutnya adalah lebih kecil sama dengan 360 derajat dan lebih besar sama dengan 270 derajat. Kita gunakan rumus 270 derajat ditambah alfa. Jadi sinus 270 derajat ditambah alfa sama dengan kosinus alfa. Kosinus 270 derajat ditambah alfa sama dengan sinus alfa. Tangen 270 derajat ditambah alfa sama dengan kotangen alfa. Kemudian kita dapat gunakan rumus juga 360 derajat dikurang alfa. Jadi sinus 360 derajat dikurang alfa sama dengan negatif sinus alfa. Kosinus 360 derajat dikurang alfa sama dengan kosinus alfa. Tangen 360 derajat dikurang alfa sama dengan negatif tangen alfa. Nah, dari rumus tadi kita ambil contoh soal. Hitunglah nilai dari sinus 120 derajat ditambah kosinus 225 derajat dikurang kosinus 30 derajat. Dapat kita selesaikan dengan menggunakan relasi sudut dan sudut istimewa. Sinus 120 derajat ditambah kosinus 225 derajat dikurang kosinus 30 derajat sama dengan sinus 90 derajat ditambah 30 derajat. Ini kita gunakan sudut berelasi pada kuadran 1, kemudian ditambah kosinus 180 derajat ditambah 45 derajat, kita gunakan relasi sudut pada kuadran 3 dikurang kosinus 30. Ini adalah sudut istimewa. Maka cos 30 derajat ditambah negatif kosinus 45 derajat dikurang cos 30 derajat. Jadi di sini yang kita ambil adalah alfa besar alfanya saja. Di sini alfanya 30 derajat, 45 derajat dan 30 derajat. Sama dengan kosinus 30 derajat dikurang kosinus 30 derajat adalah 0, tersisalah negatif kosinus 45 derajat. Kita ketahui bahwa besar sudut kosinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Karena ini bernilai negatif, maka negatif setengah akar 2. Jika besar sudutnya lebih besar sama dengan 360 derajat, dapat kita gunakan rumus sinus theta sama dengan sinus K dikali 360 derajat ditambah alfa sama dengan sin alfa. Kosinus theta sama dengan cos K kali 360 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Dan tangen theta sama dengan tangen K dikali 360 derajat ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Nah, dari rumus ini kita ambil satu contoh. Hitunglah nilai dari kosinus 2220 derajat. Nah, ini kan besarnya di atas 360 derajat. Maka dapat kita gunakan rumus kosinus theta sama dengan cos 6 kali 360 derajat ditambah 60.
cos 60. Nah, alfanya di sini adalah 60 derajat. 6 dikali 360, kemudian ditambah 60 adalah 2220 derajat. Maka kita ambil di sini alfanya saja, tinggallah cos alfa sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah. Nah, untuk sudut yang bertanda negatif dapat kita gunakan rumus sinus negatif alfa sama dengan sin 360 derajat dikurang alfa sama dengan negatif sin alfa. Kemudian cos negatif alfa sama dengan cos 360 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Tangen negatif alfa sama dengan tangen 360 derajat dikurang alfa sama dengan negatif tangen alfa. Nah, kita ambil satu contoh. Hitunglah nilai dari sinus negatif 135. Penyelesaiannya, sinus negatif 135 derajat sama dengan sinus 360 derajat dikurang 135 derajat. Hasilnya adalah sinus 225 derajat. Sinus 225 derajat dapat kita gunakan sudut berelasi pada kuadran 3, yaitu sinus 180 derajat ditambah 45 derajat, sinus negatif sinus 45 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. Dari penjelasan materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk menghasilkan sudut-sudut di berbagai kuadran, dapat kita gunakan rumus pada kuadran 1 yaitu 90 derajat dikurang alfa. Pada kuadran 2, dapat kita gunakan rumus 90 derajat ditambah alfa atau 180 derajat dikurang alfa. Dan yang pada kuadran 3 yaitu 180 derajat ditambah alfa atau 270 derajat dikurang alfa. Pada kuadran 4, yaitu rumus yang dapat kita gunakan adalah 270 derajat ditambah alfa atau 360 derajat dikurang alfa. Nah, di mana alfa itu adalah sudut lancip. Ibu harap kalian mengulang-ulang kembali materi hari ini agar kalian lebih paham dan mengerti tentang sudut-sudut berelasi pada berbagai kuadran. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sudut elevasi dan sudut depresi. Akhir kata, Ibu ucapkan tetap semangat, selalu jaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan dan selamat pagi.